Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zima Zikra Hayati, NIM 2014030042 dari kelas MPIB akan menjelaskan materi tentang entrepreneurship, tentang ide dan peluang. Yang saya akan bahas yaitu ada 3 topik. Topik yang pertama yaitu sumber-sumber potensial peluang usaha. Topik yang kedua, faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Dan topik yang ketiga yaitu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pertama yaitu tentang sumber-sumber potensial peluang usaha. Berbagai sumber peluang usaha dapat diakses sebagai sarana untuk mulai usaha dan mengembangkannya, antara lain pertama, dari diri sendiri. Peluang usaha yang memiliki potensi tinggi adalah dari diri sendiri. Misalnya, ide tersebut didapatkan dari hobi, keahlian, riset, atau pengamatan lingkungan. Yang kedua, dari lingkungan. Banyak sekali peluang usaha yang dapat kita jalankan, yaitu bersumber dari idenya didapatkan dari lingkungan sekitar. Antara lain seperti usaha yang sudah dimiliki oleh orang tua kita dan kita kembangkan lagi dan lagi sehingga usaha tersebut semakin besar dan luas. Lalu dapat juga dari lingkungan rumah kita. Bisa saja peluang itu muncul dari lingkungan sekitar rumah kita. Lalu kebiasaan diri sendiri ini juga dapat munculkan ide atau peluang untuk menjalankan usaha. Misalnya kita sering berselancar di internet sehingga kita mendapatkan ide untuk berbisnis online. Lalu sumber potensial yang ketiga yaitu dari konsumen. Permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di pasar dapat menjadi sumber ide untuk membuka usaha. Misalnya keluhan konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual di pasar, lalu harapan konsumen terhadap barang dan jasa ada ataupun belum ada di pasar. Lalu yang ketiga dapat juga dari saran dari konsumen terhadap barang atau jasa, dan yang terakhir dapat dari permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut. Lalu sumber potensial yang terakhir yaitu dari perubahan-perubahan yang terjadi. Peluang usaha dapat muncul dari berbagai perubahan lingkungan jika orang tersebut mampu membaca situasi untuk melihat peluang usaha. Misalnya dari perubahan gaya hidup pada manusia. Dapat dikatakan demikian karena gaya hidup manusia dari zaman ke zaman semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kehidupannya. Dapat juga dari perubahan peraturan yang dilakukan pemerintah dalam membuka serta menjalankan usaha. Lalu perubahan berikutnya yaitu perubahan tekanan kerja yang semakin tinggi, sehingga banyak orang yang membutuhkan hiburan atau suasana yang lain. Lalu dapat juga yang terakhir yaitu perubahan terhadap dunia teknologi dan komunikasi. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penyaringan ide atau disebut proses screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah-langkah dalam penyaringan atau screening ide dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama yaitu menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika sebuah ide muncul secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk ide barang atau jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan barang dan jasa yang sudah ada di pasaran. Selain itu, produk dan jasa tersebut dapat menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. Lalu yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausahawan haruslah mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaingnya. Misalnya, kemampuan pesaing menghasilkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam pengembangan produk baru, dukungan keuangan, serta keunggulan-keunggulan lainnya yang dimiliki oleh pesaing di pasar. Lalu yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk kita sudah memadai atau belum memadai, serta biaya yang dikeluarkan apakah sudah efisien dari biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat, menaksir biaya awal. Kita haruslah menaksir berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha baru, lalu juga untuk membeli perlengkapan, peralatan, sewa gedung, maupun hal lainnya. Yang kelima, yaitu memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, yaitu seperti memperhitungkan risiko teknik, risiko finansial, maupun risiko pesaing.
Baiklah, kita masuk ke topik kedua tentang faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Seorang pengusaha, baik ia pengusaha muda atau pengusaha yang sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis, ketika ia akan memanfaatkan peluang usaha yang ada pada waktu tertentu, seorang pengusaha itu haruslah memiliki sikap dan mental yang percaya diri. Lalu juga perlu pemikiran yang matang bagi seorang pengusaha agar usahanya itu dapat berjalan dengan tetap sasarannya. Dalam menilai sebuah peluang usaha ini, apakah sudah cocok dengan keadaan kita atau tidak, tentu kita harus memperhatikan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada yaitu bersumber dari individu itu sendiri. Misalnya, yaitu bakat dan minat yang dimiliki oleh seseorang. Ketika kita memanfaatkan peluang usaha, maka kita harus memperhatikan faktor internal yang kita miliki. Apakah kita sudah memiliki bakat dan minat untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah dipilih. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini itu tuh datangnya dari luar. Misalnya dapat di lingkungan sekitar kita. Ketika kita akan memanfaatkan peluang usaha, maka kita harus memiliki daya analisis yang tinggi dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Seorang pengusaha yang cerdas tentu ia mampu melakukan inovasi dan kreativitas untuk kegiatan usahanya. Setelah kita masuk ke topik ketiga, yaitu tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Tidak semua peluang usaha dapat kita manfaatkan dan diubah menjadi satu usaha bisnis yang baik. Kita harus memilih dan memilah peluang mana yang cocok dengan bakat serta kemampuan kita dan dapat layak dikembangkan. Kita harus memahami dahulu seperti apa ciri-ciri peluang usaha yang baik. Peluang usaha yang baik dan dapat dikatakan layak dikembangkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, orisinil dan tidak meniru. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. Usaha yang sukses itu tidak meniru usaha orang lain. Usaha yang meniru orang lain hasilnya belum tentu sama. Yang kedua yaitu dapat mengantisipasi perubahan. Peluang itu haruslah dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Dalam arti, peluang itu bisa terus ditingkatkan nilai jualnya serta bisa terus diinovasi. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan, yaitu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial uji coba dalam pasar. Yang kelima, bersifat kreatif dan inovatif. Bersifat ide yang kreatif dan inovatif itu tuh bukan merupakan tiruan dari ide orang lain. Yang keenam, ada keyakinan bisa mewujudkan dan sukses untuk menjalankan usahanya. Yang ketujuh, yaitu ada rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Oleh sebab itu, ketika muncul peluang usaha baru, kita haruslah segera membuat inisiatif dengan merencanakan apa saja yang akan dilakukan untuk melaksanakan peluang tersebut. Bagi wirausahawan, pengenalan diri merupakan modal awal untuk dapat mengenali lingkungannya, memanfaatkan peluang usaha dan mengerahkan sumber daya gunanya itu untuk meraih peluang usaha yang ada. Seorang wirausahawan haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengarahkan dirinya untuk memperoleh peluang, menyusun konsep usaha, merencanakan masuk pasar, menggambarkan diri, serta dibekali dengan teknik-teknik usaha tertentu. Banyak jenis usaha yang bisa dikelola. Mana yang akan dipilih itu tuh tergantung pada beberapa hal, antara lain yaitu pertama, minat seseorang, yang kedua, modal yang dimiliki, yang ketiga, yaitu relasi yang dimiliki. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Banyak dan salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.